kira-kira apakah market Indonesia punya tantangan tersendiri Pak untuk mengadopsi cloud services? Adakah barrier terutama untuk AWS? Apakah market Indonesia? Ini mestinya ini Pak Andoni yang paling jago juga jawabnya. Tapi gini deh, one thing yang saya bisa lihat sebenarnya Indonesia punya satu advantage, di mana kebanyakan enterprise atau corporate Indonesia yang mau move ke cloud, yang tadinya on-premise ke cloud, belum basically bisa jump in langsung ke cloud. Sedangkan kalau di States atau di beberapa tempat lain, corporate-nya udah besar, IT-nya udah berpuluh-puluh tahun, mereka untuk pindah ke cloud susah untuk migrasi karena harus memikirkan legacy system. Sedangkan di Indonesia kelihatannya banyak yang kita sebenarnya keuntungannya bisa lebih cepat pindah ke cloud karena tidak terlalu legacy sistemnya tidak terlalu bertahun-tahun dan lebih berat seperti yang ada di luar. So, yeah, I think that's one. Beda yang lain, I don't know. Misalnya Pak Andoni yang punya 10.000 klien lebih tahu bagaimana pindahnya ke AWS. Oke, kalau dari Pak Andoni, kira-kira gimana dari sudut pandang AWS? Apakah kita punya unique barrier untuk adopsi cloud? Ya, sebenarnya saya mau echo apa yang dari Pak Luis bilang juga ya. Jadi bahwa memang gini, apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba cloud gitu kan, migrasi itu something yang kita selalu bilang let's do it fast. Karena kalau di cloud itu nggak ribet ya, nggak seperti on-premise gitu. Migrasi itu bisa langsung dilakukan. Tinggal butuh bantuan gimana supaya bisa bergerak cepat dan bergerak rapi gitu kan. Nah itu menurut saya memang biasanya kendala utama, bukan kendala lah ya. That's the first prerequisite yang akan sangat membantu gitu. Dan itu kenapa dari sisi AWS kami melihat banget nih, dan kami sangat pro partners, karena kami melihat bahwa memang disinilah role yang dimainkan oleh peranan AWS seperti Infinix gitu kan, yang bagaimana caranya kita bisa membantu customer itu bisa bermigrasi dengan smooth dan dengan cepat. Nah, itu paling penting sih. Dan yang kedua biasanya saya lihat cuma masalah ya biasa ya, tak kenal tak sayang gitu kan. Zaman dulu mungkin kita waktu pertama kali ada Gojek gitu kan, kita ragu-ragu nih, pakai nggak ya, saya lebih nyaman di Pangkalan gitu kan. Padahal kenyataannya gitu kan, setelah merasakan bahwa memang ternyata jauh lebih mudah, jauh lebih murah kadang gitu kan, jauh lebih aman. Gitu sih, masalah cuman mental barrier aja. Jadi pertama memang masalah pembiasaan, dan itu sangat akan terbantu dengan adanya partner seperti Infinix. Dan yang kedua cuma masalah kenal doang. Ketika kenal sudah tahu, akan melihat bahwa waduh, kalau harus balik lagi ke dunia on-premise sih berat sepertinya. Kalau sudah tahu enak, udah nggak mau balik ke yang nggak enak ya, itu dia. Betul Pak. Bener banget. Dari Pak Johnson sudah enak di AWS, sudah males ke tempat yang lainnya nanti. Ya kita tahu lah, teknologi kan growingnya cukup cepat ya. Mungkin kalau 3 tahun yang lalu nanya saya mau on-premise atau cloud, saya masih ragu gitu kan. Tapi per hari ini saya yakin cloud gitu loh. Karena the first yang kenapa kita pas migrasi ke AWS juga itu gampang adalah as a user di internal kita harus convince CFO kita, financial kita gitu loh. The first promise from AWS is the cost will be lower. Satu ya kan. Nah, dan itu di deliver. Memang secara budget kita per bulan tuh sekarang menurun lumayan, total hampir sekitar 30 hampir 40%. Jadi itu cukup membantu satu, dan ternyata kita dapat engine yang lebih apa ya, kita ketolongnya itu sama fitur namanya auto scaling. Jadi di mana saat high load, instance-nya itu langsung cloning sendiri, dan itu langsung masuk dalam load balancer sendiri, dan itu langsung bisa handle user yang langsung naik dan turun gitu loh. Secara kalau kita bilang tadi ya, kalau pertanyaan dari yang awal itu adalah Indonesia cocok nggak sih? Sangat cocok saya bilang, karena kita bisa gini, di AWS itu as a user ya, kita juga kadang-kadang nge-review balik sama tim AWS sih sebenarnya. Mereka juga promise secara quarterly itu bakal nge-review instances yang dipakai, apakah sudah sesuai, efisien dan enggak gitu. Karena tipenya di AWS adalah instances-nya itu bisa diganti change tab-nya gampang. Jadi secara cost-nya kita bisa, strateginya gampang.
Itu keunggulan cloud salah satunya. Jadi saat ini kita pakainya M5 Large. Nanti ya kita lihat aja sekarang scalability-nya dia bisa naik maupun turun. Bergantung. Saat mungkin kita punya kita nambah script lagi atau aplikasi lagi yang berjalan di tempat yang sama, berarti kan kita butuh resource yang lebih kan. Nah kita bisa langsung upgrade aja di sana. Ataupun nanti sesi atau web yang ini atau dan sebagainya itu udah sekarang udah nggak menjual, jadi kita mau scale down itu juga bisa di scale down. Keunggulannya di sana lah. Dan yang kedua adalah pas kita ingin melakukan proses development, which is development itu kita cuman sekarang bikin environment adalah cloning pure dari production, kita clone jadi development dan kita main-main di sana dulu. Development selesai, udah itu go live. Dan next step-nya juga tetap sama kayak begitu, which is itu sangat susah sekali dilakukan di on-premise. Kalau di cloud itu gampang, gitu loh. Dan cara backup-nya kita ke S3 juga otomatis. Untuk pemakaian CDN juga kita cukup puas sih. Itu so far untuk akses website kita sekarang lebih cepat, bisa memangkas sekitar 2 detik aksesnya. Jadi cukup menolong sih sebenarnya. Itu aja sih dari saya.